Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 22 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut pada sebuah pulau terpencil di tengah lautan yang luas, tepatnya di pulau pengumpulan bela diri. Terlihat Lindong sebagai pendengar muda dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi nasibnya kini terancam. Saat berada di pulau tersebut, Lindong tanpa sengaja menarik perhatian seorang ahli tua yang dikenal dengan nama Orang Tua Tulang Jahat, seorang pria yang dikenal karena kebengisannya dan kekuatan gelap yang ia kuasai. Orang Tua Tulang Jahat yang tak segan-segan menggunakan taktik licik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan telah menanamkan segel tulang di tubuh Lindong, sebuah segel gelap yang terjalin dengan energi kematian dan yang memungkinkan Orang Tua Tulang Jahat mendeteksi setiap gerakan Lindong. Di langit biru yang cerah, Orang Tua Tulang Jahat menatap tajam ke arah Lindong dengan senyum jahat di wajahnya sambil berkata, "Aku akan tinggal di pulau pengumpulan bela diri ini selama beberapa waktu. Kalau kamu cukup pengecut, kamu bisa mencoba bersembunyi di pulau ini seumur hidupmu. Tapi jangan pikir untuk melarikan diri. Segel tulang yang kutanam di tubuhmu akan memastikan aku bisa menemukanmu kemanapun kamu pergi." Lindong meski terguncang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Ia hanya menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya, menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Para ahli lain di pulau, termasuk dari klan Gu yang selama ini membantu Lindong, juga tampak cemas. Gusou kemudian mencoba mendekati Lindong dan menyarankan agar Lindong tetap di sini untuk sementara waktu, sebab Orang Tua Tulang Jahat tidak akan berani menyerang Lindong selama Lindong berada di pulau ini. Tapi Lindong harus mencari cara untuk menghilangkan segel tulang itu sebelum mencoba melarikan diri. Mendengar ini, Lindong mengangguk pelan, menyadari bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Gusou. Segel tulang yang ditanamkan oleh Pak Tua Tulang Jahat mungkin tidak membahayakan tubuhnya secara langsung, tetapi itu membuat setiap rencananya untuk melarikan diri menjadi lebih sulit. Gu Mengqi tampak sangat khawatir tentang nasib Lindong. Dia lalu memberitahu bahwa segel itu tidak hanya akan mempengaruhi gerakan Lindong. Orang Tua Tulang Jahat mengetahui di mana Lindong berada jika Lindong tidak berhasil menghilangkannya. Dengan tatapan serius, Lindong duduk di kamarnya di pulau itu. Ia mencoba memusatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, menelusuri setiap tulang untuk mencari jejak segel yang ditinggalkan Orang Tua Tulang Jahat. Pencariannya berlangsung selama setengah jam penuh, hingga akhirnya ia merasakan getaran aneh di dalam tulangnya. Hingga pada akhirnya, Lindong berhasil menemukannya. Ada fluktuasi energi hitam yang samar jauh di dalam tulangnya. Segel tulang yang jahat itu tertanam begitu dalam sehingga bahkan kekuatan Yuan miliknya tidak mampu menembusnya dengan mudah. Namun, saat Lindong mencoba memfokuskan energinya untuk menyerang segel itu, ia mendapati sesuatu yang tak terduga. Kekuatan Yuan yang ia alirkan mulai terkikis dan menguap begitu bersentuhan dengan segel hitam itu, yang mana segel ini bukanlah segel biasa. Di tengah kebingungannya, sebuah suara serak terdengar di benaknya. Itu adalah roh batu leluhur, entitas kuno yang telah lama menemani Lindong dalam perjalanannya. Roh batu leluhur menjelaskan bahwasanya ada ki kematian yang terjalin dalam segel tulang itu. Kekuatan Yuan Lindong tidak akan cukup untuk menyingkirkannya. Lindong harus menggunakan kekuatan pelahap untuk menghilangkan segel itu. Ki kematian, energi yang dihasilkan oleh alam kematian, adalah jenis kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah mencapai ranah tertentu dalam seni bela diri gelap. Hal ini menunjukkan kalau Orang Tua Tulang Jahat memang telah mencapai setengah langkah menuju ranah kematian mendalam. Ranah kematian mendalam adalah salah satu puncak dalam dunia bela diri, dan bahkan pendekar sekuat Lindong akan kesulitan menghadapi seseorang di tingkat itu. Roh batu leluhur kembali menjelaskan kalau dengan kekuatan pelahap milik Lindong, ia bisa mencoba menghilangkan segel itu, tetapi perlu diingat, itu tidak akan mudah. Butuh beberapa hari, dan pria tua itu mungkin akan menyadari apa yang Lindong lakukan. Dan ketika segel itu mulai melemah, orang tua itu pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Lindong tahu bahwa dia tidak memiliki banyak pilihan. Waktu adalah musuhnya sekarang, dan jika ia ingin keluar dari situasi ini, ia harus menemukan cara untuk mempercepat proses pelepasan segel. Roh batu leluhur kemudian mengungkapkan sebuah rencana licik kepada Lindong, rencana yang melibatkan jebakan untuk Orang Tua Tulang Jahat. Dengan kegembiraan yang tak terduga, roh batu leluhur menyarankan penggunaan kuali langit yang membara, sebuah artefak kuat yang sebelumnya diperoleh Lindong. Kuali langit yang membara bukan hanya alat biasa. Dengan mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat, Lindong bisa menjebak Orang Tua Tulang Jahat di dalamnya.
Bahkan seorang ahli setengah langkah menuju kematian mendalam akan mengalami kesulitan untuk keluar tanpa cedera. Namun, ada satu masalah. Untuk mengaktifkan formasi itu, Lindong membutuhkan 8 gunung berapi aktif atau 8 batu esensi api gunung berapi. Bahan langka yang sangat sulit ditemukan. Seketika Lindong tersenyum tipis, mengetahui bahwa ia berada di antara dua pilihan sulit. Tetapi kemudian, roh batu leluhur menawarkan alternatif lain dengan mengatakan, jika kau tidak bisa menemukan batu esensi api gunung berapi, gunakan tablet api ilahi kuno milikmu. Itu akan cukup untuk membuat jebakan yang bisa menahan orang tua tulang jahat. Lindong mengeluarkan tablet kuno berwarna merah terang dari dalam tasnya. Tablet itu berisi kekuatan api kuno yang sangat besar, kekuatan yang bisa menjadi kunci dalam mengalahkan musuhnya. Dengan tekad yang membara, Lindong mulai merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, Lindong menyusun strategi. Dia tahu bahwa waktunya terbatas, tetapi dengan bantuan roh batu leluhur dan alat-alat kunonya, dia akan memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Dia tidak akan membiarkan orang tua tulang jahat mendikte nasibnya. Sebuah jebakan mulai terbentuk dalam benaknya. Sebuah rencana yang akan membuat musuhnya lengah dan memberi Lindong kesempatan untuk akhirnya mengatasi segel tulang yang menghantuinya. Keesokan harinya, terlihat Lindong sedang berdiri di hadapan Gumengki. Dengan mata penuh tekad, Lindong mengatakan bahwa dirinya akan segera pergi dari pulau itu keesokan harinya. Ucapan itu membuat Gumengki terkejut dan dia segera menyampaikan kekhawatirannya. Mendengar ucapan ini, Gumengki pun bertanya dengan perasaan terkejut, "Kau akan pergi besok? Orang tua tulang jahat itu pasti akan menyerangmu begitu kau meninggalkan pulau pengumpulan bela diri." Gumengki jelas khawatir. Meskipun Lindong sebelumnya telah mengalahkan Sentuju, seorang petarung tangguh dari generasi muda, namun orang tua yang dikenal sebagai orang tua tulang jahat jauh lebih berbahaya. Dia adalah seorang ahli yang sangat terkenal dan kuat di wilayah ini, bukan seseorang yang bisa diremehkan. Namun, Lindong hanya tersenyum lalu menjawab, "Aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya." Sejak berdiskusi dengan roh batu leluhur, Lindong tidak lagi terlalu takut pada orang tua tulang jahat. Dia tahu bahwa jika dirinya ingin meninggalkan pulau pengumpulan bela diri, cepat atau lambat ia harus menghadapi pria tua itu. Oleh karena itu, Lindong merasa bahwa semakin cepat ia menghadapi ancaman tersebut semakin baik. Gumengki masih merasa khawatir, namun ia tahu bahwa Lindong adalah seorang yang keras kepala. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Namun, jika situasinya tidak terkendali, kau selalu bisa kembali ke pulau pengumpulan bela diri. Klanku kami akan melindungimu." Ucapan itu membuat Lindong tersenyum tulus sambil mengucapkan rasa terima kasihnya. Meskipun awalnya hubungan antara Lindong dan klanku hanyalah sebuah kerjasama, perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh Gumengki dan klannya telah membuat Lindong sangat menghargai mereka. Setelah berbicara sejenak, Gumengki kemudian memberikan sebuah saran yang sangat berharga kepada Lindong. "Jika kau ingin mendapatkan peta laut wilayah yang tidak diketahui, cobalah pergi ke wilayah pedagang langit. Mereka mengadakan lelang besar setiap setengah tahun sekali, dan kamu mungkin bisa menemukan sesuatu yang berguna di sana." Mendengar itu, mata Lindong berbinar. Mendapatkan peta wilayah laut yang tidak diketahui adalah salah satu prioritasnya saat ini, dan lelang di wilayah pedagang langit tampaknya menjadi tempat yang tepat untuk mencarinya. Gumengki bahkan telah menandai jalur yang bisa dilalui di peta laut yang dia berikan kepada Lindong. Rasa terima kasih yang besar kembali muncul di hati Lindong. Gumengki pun tersenyum lembut sambil mengatakan, "Ini bukan hanya untukmu, ini juga untuk kepentinganku. Aku merasa bahwa suatu hari nanti kau akan menjadi ahli yang sangat terkenal di laut setan kekacauan ini. Memberikanmu bantuan sekarang adalah sebuah investasi di masa depan." Sambil tersenyum dan mengangguk penuh keyakinan, Lindong pun berjanji bahwa jika dirinya bisa, ia pasti akan membantu Gumengki di masa depan. Keesokan harinya, saat sinar matahari mulai menembus awan, Lindong sudah bersiap untuk meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Tanpa banyak basa-basi, dia mempercepat langkahnya dan melesat keluar dari pulau itu. Sementara itu, di dalam klanku, Gusau, salah satu tetua, mengamati sosok Lindong yang semakin menjauh. Dia menggelengkan kepala dengan sedikit kekhawatiran lalu berkata, "Teman kecil Lindong, kamu terlalu ceroboh." Namun, Gumengki yang berada di sampingnya menanggapi dengan tenang, "Dia selalu berhati-hati. Aku yakin dia punya pertimbangan sendiri."
jawabnya. Meski begitu, Gusau tetap merasa ragu. Oleh karena itu, ia mencoba mengingatkan kalau orang tua tulang jahat itu sangat kuat. Dia berada di setengah langkah menuju ranah kematian mendalam. Gusau mengaku khawatir. Tidak peduli seberapa pintar atau kuat Lindong, dia tetap akan kesulitan melawan seseorang seperti itu. Mendengar kekhawatiran ini, Gu Mengki hanya terdiam. Dia sendiri tidak yakin, namun dia tidak bisa menahan perasaan kagum dan penasaran terhadap Lindong sambil bergumam pelan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sementara itu, di tempat lain, orang tua tulang jahat tengah bersantai di kediaman klan Wei. Ketika dia merasakan gerakan Lindong meninggalkan pulau itu, matanya menyipit dan senyum licik terukir di wajahnya. Lalu, sambil berdiri, orang tua tulang jahat berkata, dia akhirnya memutuskan untuk kabur. Kemudian, dengan tongkat tulangnya dia melesat menuju arah di mana Lindong kabur. Dengan kecepatan yang luar biasa, orang tua tulang jahat terbang di atas laut, bertekad untuk mengejar dan menghabisi Lindong. Di belakangnya, para tetua dari klan Wei termasuk Chen Luo dan Wei Zhen tersenyum puas. Mereka menganggap langkah Lindong yang meninggalkan pulau adalah keputusan yang bodoh dan mereka menantikan kematiannya. Di kejauhan, Lindong bergerak secepat mungkin. Sayap naga hijau yang terbentang di punggungnya membantu mempercepat perjalanannya. Dengan semangat yang tinggi, dia terus terbang melintasi laut yang luas. Angin asin berembus, sementara pakaiannya berkibar liar. Sambil terus terbang, Lindong berbicara dalam hatinya. Perjalanan Lindong terus berlanjut, hingga akhirnya dia menemukan sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni di kejauhan. Dengan cepat, dia mendarat di puncak gunung di pulau itu dan duduk sejenak untuk mempersiapkan dirinya. Di tangannya, Lindong memegang kuali langit terbakar. Kuali itu mulai memancarkan cahaya merah terang, seolah-olah sedang menunggu pertempuran besar yang akan datang. Tak lama setelah itu, orang tua tulang jahat tiba di langit di atas pulau kecil tersebut. Dengan senyum sinis, dia menatap Lindong sambil berbicara dengan dingin. Kau telah memilih tempat yang bagus untuk kematianmu. Namun, Lindong hanya tertawa dan menjawab, hantu tua, tempat ini bukan untuk kematianku, ini untukmu. Kuali besar di tangan Lindong semakin membesar, melayang di udara dengan aura yang mengintimidasi. Cahaya merah yang dipancarkan kuali itu semakin kuat, bersiap untuk pertempuran yang akan segera dimulai. Lindong mengangkat kepalanya, melihat ke arah orang tua tulang jahat dengan penuh percaya diri. Dengan suara lantang, Lindong pun berteriak, hantu tua tulang jahat, kau mengira bisa dengan mudah mengambil nyawaku? Jika kau ingin bertarung, mari bertarung sampai akhir. Terlihat, kuali raksasa berwarna merah terang melayang dengan angkuh, menghiasi pandangan dengan cahaya memikatnya. Kuali itu lalu berkedip dengan lampu merah yang berkilau, menciptakan ilusi seakan-akan gelombang api panas mengalir di sekitarnya. Suasana di sekelilingnya terasa berat dan penuh ketegangan, seakan alam pun menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bawah cahaya kuali yang menakjubkan itu, orang tua tulang jahat berdiri dengan tatapan sinis. Dalam hatinya, dia merenungkan keputusan Lindong untuk meninggalkan pulau seni bela diri. Orang tua tulang jahat kemudian mencoba mengejek Lindong dengan mengatakan, harta Yuan murni ini tidak akan menyelamatkanmu dari kemarahanku. Sambil tersenyum dingin, Lindong pun meresponnya dengan bertanya, apakah kamu berpikir aku akan takut padamu? Rasa percaya diri Lindong menimbulkan kemarahan di hati lelaki tua itu. Lantas dengan penuh amarah, orang tua tulang jahat berkata, bocah yang sombong, mengalahkan Sentuju tidak membuatmu pantas untuk mengabaikanku. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran kepada orang-orang muda seperti dirimu. Kau harus belajar untuk tahu tempatmu di dunia ini. Bukannya takut, Lindong justru dengan tegas menantang orang tua tulang jahat. Pelajaran hanya jika kamu mampu memberikannya. Kemarahan orang tua tulang jahat pun memuncak. Dengan langkah yang mantap, dia menghimpun kekuatan Yuan yang melimpah, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan. Gelombang ini meluncur menembus langit, menimbulkan riak di permukaan laut di bawah mereka. Namun, Lindong tetap tak tergoyahkan. Ia melancarkan serangan lebih dulu dengan mengubah segel tangannya. Kuali langit terbakar memancarkan cahaya merah cerah, dan dari mulutnya, pilar cahaya besar melesat, berusaha menarik orang tua tulang jahat ke dalam kuali. Lalu, orang tua tulang jahat mencoba meremehkan dan melambaikan tangannya untuk menghalau kekuatan hisap yang mencoba menariknya. Energi yang dipancarkannya cukup kuat untuk menahan daya tarik kuali, namun Lindong tidak mundur. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan boneka iblisnya yang kini telah berkembang ke ranah kehidupan mendalam. Melihat boneka itu, orang tua tulang jahat pun mencoba mengejek Lindong dengan sebuah pertanyaan. Bocah nakal, kau berani mengeluarkan boneka lemah seperti itu? Namun, Lindong memiliki rencana lain. Dengan sebuah perintah, boneka itu meledak, menciptakan riak energi yang mengganggu konsentrasi orang tua tulang jahat. Ketika pria tua itu terkejut, Lindong tidak membuang waktu. Kuali langit terbakar menelan orang tua tulang jahat dengan cepat. Suara dentingan menggema di udara saat kuali menampung lawan yang marah di dalamnya.
Di dalam kuali, Lindong melihat sosok lelaki tua yang marah, menyadari bahwa ia harus mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengalahkannya. Dan kini, di dalam kuali merah, orang tua tulang jahat kemudian segera melangkah maju dengan tekad yang mengerikan. Dalam sekejap, tangan putihnya melesat ke arah Lindong, menghasilkan gelombang energi yang menakutkan. Lindong yang merasa ancaman tersebut segera mengaktifkan perisai cahaya merah dari kuali langit terbakar. Namun, kekuatan orang tua tulang jahat terlalu besar, perisai itu hancur dan Lindong terpaksa mundur. Dengan waktu yang singkat, Lindong berhasil melarikan diri, tetapi dia tahu ini bukan akhir dari pertarungan. Melihat Lindong terhindar, orang tua tulang jahat merasakan bahwa dia harus bertindak lebih cepat. Uap keabu-abuan mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya dan dalam sekejap dia menghilang dari pandangan. Lindong merasakan bahaya mendekat dan dia segera mundur, berusaha untuk menghindari serangan mendalam yang ditujukan kepadanya. Namun, orang tua tulang jahat kembali muncul di hadapannya dengan kecepatan yang luar biasa, meluncurkan cakar ke arah Lindong dan dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan menyerangnya. Lindong sama sekali tidak panik, ia justru bergegas menggunakan segel kursi surgawi naga hijau dan memanggil 10 tato naga dari permukaan kulitnya. Naga-naga itu membentuk tinju raksasa yang siap menahan serangan. Pertarungan antara dua kekuatan besar itu menciptakan riak yang menggelegar di langit, menandakan betapa hebatnya serangan itu. Kekuatan naga beradu dengan cakar tulang jahat menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi hingga membuat Lindong terlempar kembali, mendarat dengan susah payah. Namun tidak kehilangan semangat karena ia menyadari bahwa dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Seketika, mata lelaki tua, orang tua tulang jahat berbinar dengan kekecewaan saat melihat Lindong bangkit kembali. Lalu, orang tua tulang jahat mencoba mengancam Lindong dengan mengatakan, "Kau benar-benar merepotkan, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi." Dengan tekad yang lebih kuat, orang tua tulang jahat kembali meluncurkan serangan ke arah Lindong, tak memberi kesempatan untuk bernafas. Lindong tahu ini adalah saat yang menentukan. Dia mengerahkan semua energi yang tersisa dan dengan kekuatan penuh, dia memanggil kuali langit terbakar dengan teknik membakar rantai langit. Teknik ini menciptakan banyak rantai merah yang menjala dari dalam kuali. Rantai ini dengan kecepatan yang menakjubkan melilit tubuh orang tua tulang jahat, mencoba menahannya di tempatnya. Dengan semangat yang membara, Lindong bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdikan dan strategi. Dalam setiap langkah, Lindong berusaha mencari celah, beradaptasi dengan setiap serangan yang dilancarkan orang tua tulang jahat. Kedua petarung itu terlibat dalam duel yang luar biasa, masing-masing berusaha mengalahkan yang lain. Lindong dengan kecerdasan dan tekadnya menunjukkan bahwa meskipun dia masih muda, dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pejuang terkuat. Saat pertarungan berlanjut, perubahan tak terduga terjadi. Lindong menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatan kuali langit terbakar sepenuhnya. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia menantang orang tua tulang jahat yang kini mulai merasakan tekanan dari serangan yang dilancarkan. Masing-masing dari mereka berjuang dengan sepenuh hati dan pertarungan ini menjadi lebih dari sekedar duel antara dua individu. Ini adalah pertarungan antara harapan dan kegelapan, antara yang muda dan yang tua, antara yang berjuang untuk masa depan dan yang ingin mempertahankan kekuasaan. Lindong dan orang tua tulang jahat adalah gambaran dari dua dunia yang berbeda, dan di tengah pertarungan ini terlahirlah kekuatan, keberanian, dan tekad. Ketika langit bersinar dengan warna merah yang menyala, dua kekuatan bertemu, menciptakan kisah yang tak terlupakan. Lindong tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang berharap padanya. Dengan setiap serangan, dia meraih harapan, menghadapi kegelapan yang mencoba menelannya. Dalam pertarungan ini, hanya satu yang akan bertahan, dan Lindong bersumpah bahwa itu akan menjadi dirinya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.